AC Milan masih menjaga napas panjang dalam perburuan Scudetto musim 2025-2026. Berada di posisi kedua klasemen Serie A, Rossoneri memang masih tertinggal 3 poin dari rival sekota, namun jarak itu belum menutup peluang. Tren performa menjadi alasan utama optimisme. Milan tengah melaju tanpa kekalahan dalam 19 laga tandang, sebuah catatan yang menegaskan stabilitas dan mental tanding mereka di situasi paling menekan. Lebih dari sekadar angka, ada nuansa historis yang mulai terasa. Konsistensi, kedewasaan permainan, dan kemampuan mencuri poin di laga-laga ketat menghadirkan kilas balik pada Milan era 1994-95, tim yang dibangun untuk menang dengan cara efisien. Net Goal Plus kali ini akan mengulas seberapa kuat fondasi Milan dalam tren positif ini, serta sejauh mana peluang mereka untuk benar-benar merengkuh Scudetto di akhir musim. Sejak era 3 poin per kemenangan diberlakukan pada musim 1994-1995, AC Milan hanya 2 kali mencatatkan start luar biasa dengan 1 kekalahan saja dalam 20 pertandingan liga awal. Momen itu terjadi pada musim 1995-1996 di bawah kendali Fabio Capello, serta pada musim 2003-2004 ketika Carlo Ancelotti memimpin tim. Dalam 2 periode tersebut, konsistensi di fase awal kompetisi menjadi fondasi penting bagi perjalanan panjang Milan. Menariknya, kedua musim itu berakhir dengan satu kesimpulan yang sama. Scudetto mendarat di San Siro. Catatan sejarah inilah yang kini kembali diingat, karena Milan kembali berada di jalur serupa. Di bawah arahan Massimiliano Allegri, Rossoneri menunjukkan ketahanan yang mengundang kepercayaan publik bahwa peluang juara bukan sekadar ilusi di pertengahan musim. Salah satu kunci utama di balik ketangguhan Milan musim ini terletak di bawah mistar gawang. Mike Maignan tampil sebagai pilar stabil yang menjaga tim tetap kompetitif di banyak laga ketat. Perannya bukan hanya soal penyelamatan krusial, tetapi juga soal memberi rasa aman bagi lini belakang. Data memperkuat kesan tersebut. Maignan tercatat sebagai kiper dengan angka kebobolan terendah di Serie A musim ini hanya 16 gol, jauh di bawah nilai expected goals yang mencapai 23,7. Selisih itu menegaskan betapa besar kontribusinya dalam mempertahankan status Milan sebagai tim yang sulit ditaklukkan. AC Milan menjamu Lecce pada pekan ke-21 Liga Italia, Minggu 18 Januari 2026 di San Siro dengan membawa sebuah ironi performa. Pasukan Massimiliano Allegri justru tampil meyakinkan saat menghadapi tim-tim papan atas, tetapi kerap kehilangan poin ketika berjumpa lawan yang secara kualitas berada di bawah mereka. Rossoneri datang ke laga ini usai meraih kemenangan atas Como, meski sebelumnya hanya mampu bermain imbang melawan Genoa dan Fiorentina. Pola tersebut kembali menegaskan anomali Milan musim ini. Solid di laga besar, rapuh di pertandingan yang seharusnya bisa dimenangkan dengan lebih mudah. Lecce sendiri tiba di Milan dengan status tim zona degradasi. Secara tren, situasi ini justru berpotensi menjadi jebakan bagi tuan rumah. Tim asuhan Eusebio Di Francesco belum mencatat kemenangan sejak pergantian tahun, tetapi mereka sempat menahan Juventus dan memberi perlawanan sengit kepada Inter Milan pada laga terakhir. Massimiliano Allegri kembali melakukan rotasi dengan memberi kepercayaan kepada Ardon Jashari, Samuel Ricci, dan Pervis Estupinan di starting 11. Sejak menit awal, pertandingan berjalan relatif seimbang. Pada menit ke-9, Rafael Leao sempat membobol gawang Lecce setelah menerima umpan terobosan Alexis Saelemaekers. Namun, gol tersebut dianulir karena posisi offside. Babak pertama pun berakhir tanpa gol. Memasuki paruh kedua, Milan tampil lebih agresif dan meningkatkan intensitas tekanan. Dominasi itu akhirnya berbuah hasil pada menit ke-76 melalui gol pembuka yang dicetak oleh Füllkrug. Gol tersebut berawal dari kecerdikan Saelemaekers di sisi kanan. Ia mampu mengontrol umpan jauh yang nyaris keluar lapangan sebelum melepaskan umpan silang akurat ke dalam kotak penalti. Sundulan Füllkrug menuntaskan rangkaian serangan itu sekaligus memecah kebuntuan Milan di San Siro.
Pada laga tunda pekan ke-16 Liga Italia 2025-2026, AC Milan kembali menegaskan statusnya sebagai kandidat kuat papan atas Liga Italia setelah menang 3-1 atas Como. Kemenangan ini lahir dari kebangkitan mentalitas yang terlihat jelas sepanjang laga. Como sempat memberi perlawanan alot dan memaksa Milan keluar dari zona nyaman. Tetapi pada akhirnya mereka tetap diberi pelajaran bahwa belum cukup tangguh untuk menaklukkan Massimiliano Allegri. Respons AC Milan dalam situasi tersebut mencerminkan kematangan yang kian terasa seiring berjalannya musim. Adrien Rabiot menjadi pusat perubahan dengan kontribusi nyata sejak menit awal hingga akhir pertandingan. Kehadirannya memberi keseimbangan, intensitas, sekaligus kontrol yang dibutuhkan Milan untuk mengendalikan laga. Sebelum laga dimulai, kedua tim datang dengan modal yang sama-sama meyakinkan di Serie A musim ini. Como termasuk dalam 3 tim yang belum pernah kalah saat bermain di kandang sendiri. Rinciannya cukup solid. Ilariani mencatat 5 kemenangan dan 4 hasil imbang dari 9 pertandingan di hadapan publik sendiri, menjadikan kandang mereka sebagai salah satu arena paling sulit ditaklukkan musim ini. Sebaliknya, AC Milan justru menunjukkan wajah terbaiknya ketika bermain jauh dari San Siro. Rossoneri menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di laga tandang dengan catatan identik, 5 kemenangan dan 4 hasil imbang dari 9 laga. Pertandingan ini pun menjadi pertemuan dua kutub kekuatan yang berbeda. Di awal babak pertama, Como 1907 tampil lebih dominan, menguasai bola, mendikte tempo, dan memaksa Milan berada dalam posisi bertahan. Tekanan itu langsung berbuah hasil. Pada menit ke-10, Marc-Oliver Kempf mencatatkan namanya di papan skor. Bek asal Jerman tersebut memaksimalkan umpan silang Martin Baturina dengan sundulan jarak dekat yang membawa Como unggul lebih dulu. Namun, Milan perlahan menemukan pijakan. Dampak kehadiran gelandang Prancis mereka mulai terasa, memberi struktur, ketenangan, sekaligus ancaman dari lini kedua. Laga di kandang Como pun menjadi gambaran ringkas arah baru Rossoneri musim ini. Menjelang turun minum, tepatnya pada menit ke-40-51, Milan mendapat momentum penting. Adrien Rabiot dilanggar Kempf di dalam kotak penalti dan wasit menunjuk titik putih. Christopher Nkunku yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Memasuki babak kedua, Rabiot benar-benar mengambil alih panggung. Ia mencetak gol spektakuler lewat kontrol dada sebelum melepaskan tembakan terukur, sebuah momen yang menggeser kepercayaan diri sepenuhnya ke kubu tamu. Rabiot kembali memastikan hasil lewat sepakan jarak jauh yang menutup laga. 2 gol serta 1 penalti yang ia menangkan menjadi kontribusi komplit seorang pemimpin di lini tengah. Secara keseluruhan, penguasaan bola Milan tampak lebih rapi dengan Rabiot sebagai poros permainan. Distribusi yang sederhana namun efektif membuat tempo laga sepenuhnya berada dalam kendali Rossoneri. Ada satu hal yang lebih menarik daripada sekadar rekor tandang tak terkalahkan AC Milan musim ini di bawah Massimiliano Allegri. Milan sedang memeragakan karakter khas sang pelatih, karakter yang selama bertahun-tahun membuat Allegri tetap relevan dan kompetitif di papan atas sepak bola Italia. Karakter itu sederhana, tapi mematikan. Kemampuan meraih hasil maksimal hanya dengan 1 gol. Bukan dominasi, bukan pesta gol, melainkan efisiensi yang dingin. Allegri memang sudah lama dikenal sebagai Raja 1-0 di Serie A. Pada Januari 2024, saat masih menangani Juventus, pelatih kelahiran 11 Agustus 1967 itu bahkan melewati rekor Carlo Ancelotti dalam jumlah kemenangan dengan skor minimal. Total, Allegri telah mengoleksi 76 kemenangan 1-0 sepanjang karirnya di Liga Italia. Identitas itu kini hidup kembali bersama AC Milan di Serie A 2025 sampai 2026. Kemenangan terbaru melawan Lecce dengan skor 1-0 itu menjadi kemenangan ke-6 Il Diavolo Rosso musim ini. Sebelumnya, Milan juga menaklukkan Cagliari, Lazio, Bologna, AS Roma, dan Inter Milan dengan margin yang sama. Secara keseluruhan, Milan sudah meraih 10 kemenangan dari 19 laga. Artinya, separuh dari kemenangan tersebut datang lewat skor paling tipis. 5 kemenangan 1-0 itu menyumbang 18 poin, hampir 43% dari total poin yang dikumpulkan Mike Maignan dan kawan-kawan sejauh ini.
Tanpa kemenangan-kemenangan tipis tersebut, Milan nyaris mustahil berada di puncak klasemen. Saat banyak tim mencoba menghindari risiko dari kemenangan 1-0, I Rossoneri justru menjadikannya senjata utama. Tren ini semakin menegaskan bahwa Milan musim ini benar-benar telah bertransformasi menjadi timnya Allegri. Dalam waktu kurang dari 5 bulan, para pemain mampu memahami dan mengeksekusi filosofi Allegri Ball, atau yang kerap disebut Allegrisimo, dengan disiplin tinggi. Milan berkembang menjadi tim spesialis serangan balik, kuat dalam fase transisi dan sangat solid ketika bertahan. Para pemain, termasuk Luka Modric dan rekan-rekannya, memahami bahwa fondasi utama permainan Allegri terletak pada organisasi bertahan. Sang Allenatore memang berkali-kali menegaskan bahwa syarat utama tim juara adalah pertahanan yang kokoh, dan Milan kini mempraktikkan prinsip itu tanpa kompromi. Bahkan, AC Milan saat ini tercatat sebagai tim dengan pertahanan terkuat sepanjang karier kepelatihan Allegri. Hingga pekan ini, di Serie A dan Coppa Italia, Milan hanya kebobolan rata-rata 0,6 gol per pertandingan. Saat Allegri mendominasi Liga Italia bersama Juventus pada periode 2014 sampai 2019, rata-rata kebobolan timnya masih berada di angka 0,77 gol per laga, lebih tinggi dibanding Milan musim ini. Dengan sering menang 1-0, sepak bola Milan jelas bukan yang paling atraktif untuk ditonton. Fakta lain yang patut dicatat, sejak September Milan tidak lagi menang dengan selisih 2 gol atau lebih. Milan kini sepenuhnya menganut prinsip yang sama dengan pelatihnya. Yang terpenting adalah menang, bukan menghibur.